Sebenarnya kan udah mereka lakukan saat ini kan. Tim yang paling jor-joran mungkin Persib kali ya. Belanjanya paling banyak dan itu nggak heran juga karena memang mereka punya mesin keuangan yang sangat luar biasa gitu. Musim depan nggak mungkin nggak, pasti mereka belanja dan pasti nggak belanjanya juga kaleng-kaleng. Terutama lini depan karena ini yang jadi PR mereka. Ini pasti mereka beli karena ada isu mereka akan mendatangkan Aiman Hussein, striker Irak juga. Wow, Katanya gitu. Dybala gue denger itu. Dybala ya never know ya, nggak ini juga, cuman nah kalau gue lihat gini, Persib ini kayaknya ya belum punya sistem dalam pembelian itu yang moneyball menurut gue ya, dari cara belinya kelihatan gitu. Rumor itu datang seperti petir di siang bolong. Tidak ada angin, tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba nama sebesar Paulo Dybala dikaitkan dengan Persib Bandung. Dan ketika kabar itu mulai menyebar, satu Indonesia langsung gaduh. Media sosial meledak. Bobotoh mulai berimajinasi. Asia Tenggara mulai menoleh ke Bandung. Karena kalau rumor ini benar-benar terjadi, maka ini bukan sekadar transfer pemain. Ini revolusi sepak bola Asia. Bayangkan suasananya. Malam hari di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Lampu stadion menyala terang. Langit Bandung dipenuhi cahaya flare biru. Puluhan ribu bobotoh berdiri menyanyikan lagu kebanggaan dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Lalu, dari lorong pemain, seorang pria berjalan perlahan menggunakan jersey biru kebanggaan Maung Bandung. Nomor punggungnya bukan angka biasa. Itu nomor milik seorang juara dunia. Nomor milik pemain yang pernah mengguncang Serie A. Nomor milik mantan bintang AS Roma dan Juventus FC. Dan ketika namanya diumumkan, Paulo Dybala, GBLA berguncang. Itu bukan lagi sekadar pertandingan sepak bola. Itu sejarah. Itu momen yang akan dikenang puluhan tahun. Itu titik di mana sepak bola Indonesia naik kelas dan memaksa Asia untuk mulai menghormati kekuatan baru dari Bandung. Rumor kedatangan Dybala memang belum resmi, belum ada pengumuman langsung dari klub. Tapi beberapa media dan rumor transfer mulai mengaitkan Persib dengan proyek transfer besar setelah 2026. Bahkan, kabar soal komunikasi awal dengan pihak Dybala sempat muncul di media nasional. Dan jujur saja, kalau melihat arah proyek Persib sekarang, rumor itu terasa tidak mustahil lagi. Karena beberapa tahun terakhir, Persib bukan lagi klub yang hanya berpikir tentang kompetisi domestik. Mereka sedang membangun identitas baru. Klub dengan mental juara, klub dengan visi Asia, klub yang ingin melampaui batas sepak bola Indonesia. Kedatangan pemain-pemain besar mulai mengubah cara pandang publik. Nama seperti Layvin Kurzawa saja sempat membuat Asia Tenggara terkejut dan ramai diperbincangkan. Dan sekarang, bayangkan jika levelnya naik menjadi Paulo Dybala. Itu bukan hanya transfer, itu deklarasi perang. Karena ketika klub Indonesia berhasil mendatangkan pemain sekelas Dybala, maka pesan yang dikirim ke Asia sangat jelas. Persib tidak lagi puas hanya jadi raja lokal. Persib ingin menjadi kekuatan Asia. Dan yang paling menyeramkan adalah Persib punya semua fondasi untuk mewujudkannya. Mereka punya basis supporter terbesar dan paling fanatik di negeri ini. Mereka punya stadion megah. Mereka punya atmosfer yang bahkan bisa membuat pemain asing jatuh cinta. Mereka punya finansial yang terus berkembang. Mereka punya daya tarik luar biasa. Bahkan di komunitas internasional, banyak yang mulai menyadari bagaimana besar dan gilanya fanatisme bobotoh terhadap klub ini. Coba bayangkan Dybala pertama kali masuk ke GBLA. Awalnya mungkin dia mengira ini hanya liga biasa. Tapi ketika dia melihat puluhan ribu bobotoh menyanyikan Can tanpa henti selama 90 menit, ketika dia melihat lautan biru memenuhi stadion, ketika dia merasakan tekanan dan cinta sebesar itu, mungkin dia akan sadar bahwa Bandung bukan tempat biasa. Karena Persib bukan klub biasa. Persib adalah kebanggaan jutaan orang. Dan kalau Dybala benar datang, maka dampaknya akan sangat besar. Liga Indonesia akan naik pamor, hak siar melonjak, sponsor berdatangan. Jersey Persib bisa laku di seluruh Asia Tenggara. Anak-anak kecil di Thailand, Malaysia, Vietnam, sampai Jepang mungkin mulai mengenal Persib seperti mereka mengenal klub-klub besar Asia lainnya. Dan bukan cuma soal marketing. Secara permainan, Dybala bisa mengubah segalanya.
Dia bukan pemain biasa yang hanya mengandalkan nama besar. Dia punya visi, kreativitas, teknik kelas dunia, tendangan kaki kiri mematikan, kemampuan membaca ruang yang luar biasa. Dia pemain yang bisa mengubah pertandingan hanya lewat satu sentuhan. Bayangkan Dybala bermain di belakang striker cepat Persib. Bayangkan dia menerima bola di depan kotak penalti lalu melepaskan curling shot khasnya ke pojok gawang. Bayangkan pertahanan klub-klub Asia Tenggara mencoba menghentikannya. Mengerikan. Dan yang lebih gila lagi, kehadiran Dybala bisa membuat pemain-pemain besar lain mulai tertarik datang ke Indonesia. Karena sepak bola modern bekerja seperti domino. Ketika satu bintang besar datang, pemain lain mulai percaya bahwa liga ini serius, bahwa proyeknya nyata, bahwa atmosfernya luar biasa, bahwa Asia Tenggara ternyata punya gairah sepak bola yang sangat besar. Dulu orang menganggap mustahil pemain top Eropa bermain di Indonesia. Lalu datang era nama-nama besar, dan sekarang batas itu terasa semakin tipis. Persib seolah sedang membangun sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak hanya ingin menang, mereka ingin menciptakan dinasti. 3 kali juara beruntun saja sudah membuat banyak orang terkejut. Bahkan komunitas internasional mulai membahas dominasi Persib di liga domestik. Tapi tampaknya itu belum cukup bagi Maung Bandung, karena target berikutnya jauh lebih besar, Asia. Dan untuk menaklukkan Asia, mereka sadar satu hal, mental juara saja tidak cukup. Mereka butuh pemain yang pernah merasakan tekanan level tertinggi dunia. Mereka butuh pemain yang pernah bermain di panggung besar. Mereka butuh sosok yang bisa membuat lawan takut sebelum pertandingan dimulai. Dan Paulo Dybala adalah tipe pemain seperti itu. Coba pikirkan sejenak. Klub-klub Asia biasanya mendatangkan pemain asing bagus, tapi tidak semua punya aura global. Tidak semua punya nama yang membuat dunia langsung menoleh. Dybala punya itu. Ketika dia datang, media internasional pasti memberitakan, kamera dunia akan datang ke Bandung. Konten Persib bisa viral di mana-mana. Bahkan mungkin banyak orang luar negeri mulai menonton Super League hanya karena penasaran melihat Dybala bermain di Indonesia. Itulah efek superstar. Dan yang paling membuat merinding adalah atmosfer pertandingan Asia nanti. Bayangkan malam ACL Elite. Persib menghadapi klub raksasa Jepang atau Korea Selatan di GBLA. Stadion penuh sesak, koreografi raksasa terbentang, bobotoh bernyanyi tanpa henti. Lalu Dybala berjalan masuk ke lapangan memakai jersey biru. Itu bukan mimpi kecil lagi, itu level elit Asia. Dan jujur saja, kalau proyek ini benar-benar berhasil, maka Persib bisa menjadi klub yang paling menakutkan di Asia Tenggara. Karena mereka tidak hanya punya pemain bagus, mereka punya identitas, mereka punya fanatisme, mereka punya tekanan kandang, mereka punya mental juara, dan mereka punya mimpi yang sangat besar. Apakah Persib bisa juara Asia kalau Dybala datang? Jawabannya, bisa. Sulit? Sangat sulit. Karena Asia punya klub-klub luar biasa kuat dari Jepang, Korea Selatan, Saudi Arabia, dan Qatar. Tapi sepak bola selalu tentang momentum, selalu tentang keyakinan, selalu tentang keberanian bermimpi lebih besar dari batas normal. Dan Persib sekarang terlihat sedang menuju ke arah itu. Mereka tidak lagi berpikir bagaimana bertahan di papan atas. Mereka sedang berpikir bagaimana menaklukkan Asia. Dan mungkin, hanya mungkin, nama Paulo Dybala adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena sejarah besar selalu dimulai dari rumor yang awalnya dianggap mustahil. Dan siapa tahu, suatu hari nanti dunia benar-benar melihat headline seperti ini. Paulo Dybala membawa Persib Bandung menjadi Raja Asia. Kalau itu sampai terjadi, maka malam-malam di Bandung tidak akan sama lagi.